Apa kabar? Ibu Tian kembali lagi, kali ini dalam sesi curcol ya. Soalnya kan kita belum masuk ke tahun ajaran yang baru. At least di tempat saya, kita belum masuk. Jadi kita pakai sesinya untuk cerita-cerita ya. Nanti kalau misalnya udah masuk ke tahun ajaran yang baru, kita mulai dengan pelajaran-pelajaran yang baru lagi. Oke? Cerita kita hari ini, curcol kita itu tentang pernah gak sih kalian itu selama dalam masa sekolah nih, sekolah keperawatan, pernah gak sih ngerasa capek, kesel, boring, emosi, or whatever emotion that you feel yang bisa buat kalian itu gagal? Pernah gak sih? Kalau kalian nanya ke saya, pernah banget, sering. Mungkin kalian mikir ya, mungkin kalau yang bukan anak keperawatan lihat video ini bakalan bilang, iya apa sih, sekolah keperawatan aja kok. Kalian tuh nggak tahu gimana beratnya sekolah keperawatan. Coba tanya sama teman-teman kalian yang lagi sekolah keperawatan. Gimana rasanya bikin laporan pendahuluan alias LP. Baru LP aja udah susah kan, belum LK. Apalagi kalau misalnya disuruh sama pembimbing itu untuk nulis tangan. So you guys bayangin kapan kalian akan membuat LP, kapan kalian membuat LK, dan kalian juga nanti bakalan ngerawat pasien. Terus kalian pulang kan udah capek, berdiri misalnya selama satu shift kan. Capek banget itu, apalagi kalau baru awal-awal turun ke tempat praktek. Oh my god. It's literally tired, exhausted, and something like that. Jadi curcol saya tuh saya mulai waktu itu, saya ingat banget saya tuh semester 5. Udah capek banget loh pokoknya kan, udah pertengahan menuju kelulusan gitu kan. Soalnya kan saya ngambil yang program 4 tahun alias 8 semester gitu. So kalian bayangin itu tuh semester 5, jadi kayak pas di tengah-tengah gitu. Udah gitu tuh lagi banyak banget LP, LK yang harus dikerjain. Praktek-praktek juga udah mulai yang level up, udah bukan fokusnya ke komunikasi doang atau ke keperawatan dasar atau whatever kalian nyebutnya apa, kebutuhan dasar manusia atau apa gitu. Nah, udah bukan ke situ lagi, kita udah mulai masuk ke yang udah lebih kompleks gitu. Dan capek banget pada saat itu, dimana kalian harus sekolah, and then nanti kalian akan praktek klinik ke rumah sakit, terus belum kalian ngerjain LP, LK, terus harus juga ngisi logbook gitu. Jadi apa yang kalian kerjakan, keterampilan-keterampilan apa, prasat-prasat apa yang kalian kerjakan pada saat itu tuh harus dimintain tanda tangan. Lo bayangin deh. Nah, inget banget pada saat itu tuh aku tuh munculnya tuh di Bangsal tuh yang crowded banget, penuh, super penuh banget. Dan pada saat itu kayak yang langsung menciut gitu. Oh my god, pasiennya banyak. Terus kapan nulis LK-nya, kapan buat askepnya guys, kapan? Nah, kalau LP sih udah dibikin ya, tapi nggak tahu kalau misalnya pada saat itu kasus kalian yang kalian bikin LP-nya tuh nggak ada, otomatis lu ganti lagi ya nggak sih? Akhirnya apa yang terjadi? Oke, sebelum masuk ke ruangan, aku sempet nangis dong, bener-bener nangis. Sampai waktu itu adalah salah satu dosen tuh yang bilang, kamu tuh udah sampai semester 5 loh, masa iya kamu mundur? Dan di situ aku tuh nyadar gitu, oke deh udah semester 5, kalau misalnya aku bilang aku salah jurusan kan nggak mungkin. Emang aku yang pengen gitu ya masuk ke keperawatan dan memang menikmati sekali dari semester 1 sampai semester 5, tapi emang beneran pada saat itu kayak yang jenuh banget, capek banget. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah saya nangis? Saya tetap disuruh masuk. Saya masuk ke Bangsal, bener-bener literally masuk ke Bangsal itu. Dan ketika saya bertemu pasien, semuanya tuh langsung kayak hilang, hilang. Semua yang saya rasain, rasa capek, jenuh, males, apa kek yang waktu itu saya rasain tuh bener-bener hilang. Karena waktu itu tuh saya langsung ketemu pasien, saya rawat pasiennya. Ingat banget, pasien itu punya luka di kakinya. Saya nggak nyebutin ya luka apa atau siapa pasiennya, itu privacy guys, ingat. Nah, setelah saya melakukan perawatan itu,
beliau itu ngomong, terima kasih ya suster. Itu tuh rasanya tuh kayak yang, aduh, yang saya bikin ini menurut saya tuh hal kecil, tapi buat pasien itu dia mengucapkan terima kasihnya tuh dengan sungguh-sungguh, kayak itu tuh suatu perbuatan besar buat dirinya pada saat itu. Jadi tuh kayak rasa yang, aduh, dosa banget nih, sebelumnya ngedumel dulu sebelum masuk. Nah, itu salah satu pengalaman saya waktu saya kuliah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, mungkin gak sih orang yang pengen banget kuliah keperawatan terus dia tuh dapat kuliah di keperawatan, atau dengan kata lain cita-citanya itu tuh bisa dia ambil, itu tuh nggak pernah ngalamin jenuh. Pernah banget saya contohnya. Nah, apalagi kalau misalnya kalian yang belum menerima, kalau kalian tuh sekolah di keperawatan, itu pasti makin berat ya. Tapi coba deh, coba kalian pikir kembali, hal yang kalian buat itu tuh kadang tuh menurut kalian tuh hal kecil, tapi itu bermanfaat banget buat orang lain. Itu aja yang ada di otak. Jadi tuh kalian tuh bisa mengurangi hal-hal buruk, emosi-emosi buruk, entah jenuh, entah marah, atau malas yang ada di diri kalian. I know, itu capek banget, sekolah keperawatan tuh capek banget. Tapi ketika kalian memasukkan kata-kata saya barusan, itu tuh kayak nanti tuh motivasi tuh akan naik lagi gitu loh. Cara lainnya, nah, saya tuh mikir gitu, gila ya hari ini campur aduk banget bahasanya. Oke, gak apa-apa ya. Saya tuh mikir, bayangin semester 1 sampai 5, waktu itu saya ngalamin semester 5. Udah berapa banyak LK yang saya bikin, udah berapa malam yang saya habiskan untuk belajar PATOF, sudah berapa lama saya menghabiskan waktu tuh sama nursing diagnose, sama masalah keperawatan, sama buku-buku keperawatan, sama buku Anfis dan buku-buku lain yang memang kita pelajari dari semester 1 sampai 5. Itu banyak banget. Nah, apakah itu semua tuh bakalan jadi hal-hal yang kayak useless gitu, nggak penting, nggak guna, sia-sia? Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, setting di otak kalian kalau gagal itu adalah salah satu pecutan supaya kalian semakin sukses. Jadi intinya tuh ada di sini, gimana kalian tuh men-setting otak kalian. Ya emang sih kalau misalnya kita tuh lagi gagal pasti down gitu, itu pasti saya juga ngalamin guys, saya juga. Tapi kembali lagi, saya berusaha berpikir kembali, apa sih yang ingin saya capai. Dan saya tuh udah ngalamin segitu banyak pengorbanan dari semester 1 sampai semester 5, bahkan sebelum masuk semester 1 waktu nyari sekolah pun itu ada pengorbanannya. Dan apa itu semua mau di let it go? Enggak kan? Dan jangan lupa, kita itu at least kita harus punya teman yang mendukung. Jadi jangan teman yang pikirannya negatif terus. Jangan. Bersyukurnya saya tuh punya circle pertemanan tuh yang sangat amat mendukung saya terhadap cita-cita saya. Jadi buat kalian jangan mencari teman yang kalau misalnya kalian ngeluh nih, aduh capek banget nih, aduh LP banyak nih, terus mereka bilang keluar aja. Temen apa bukan? Coba dipikir lagi. Nah, sekian itu tips dan pengalaman saya ketika saya tuh motivasinya lagi turun banget, lagi jenuh banget, terus lagi masa galau-galaunya, labil-labilnya sama kuliah saya. Semoga apa yang saya ceritain nih hari ini bisa menjadi semangat kalian juga untuk menyelesaikan sekolah keperawatan kalian. Oke, sukses ya semuanya.